Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat GKP Teluk Jambe. Salam. Majelis Jemaat memberitahukan beberapa himbauan. Berikut warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sesuai dengan himbauan pemerintah di tengah wabah virus COVID-19, maka ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing sampai tanggal 29 Mei 2020 hingga menunggu perkembangan informasi selanjutnya. Petugas pelayanan Minggu 24 Mei 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alex Fernando Banua STH, organis oleh Bapak Rio Inkiriwang, song leader oleh Ibu Caroline Hitipeu dan Ibu Yuyud Wahyuni. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan segera mulai ibadah kita saat ini. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan PKJ 28. Nyanyikan Tuhanmu haleluya. Peneguhan kebaktian dan salam persekutuan. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Penyadarkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkai kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, damai sejahtera kiranya tercurah ke atas saudara-saudara di dalam persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus. Terpujilah Allah ya. Tuntunan firman Tuhan. Manusia hidup tidak dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, dengarlah firman Tuhan dalam nas pembimbing pada kebaktian hari ini. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita sambut dan menyanyikan PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Janji Tuhanmu
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan, namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadirat Allah. Kita mulai dalam saat teduh secara pribadi. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu ya Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita aminkan itu dengan Kidung Kabungan 44. Anugerah pengampunan. Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Efesus 1
ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita masuk dalam pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita mengaminkan itu dengan menyanyikan PKJ 199. Dulu ku tertindih dosa. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbebam. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan firman Allah roti kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Saat ini kembali kita bersama-sama akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, memasuki Minggu Paskah yang ke-7, tanggal 24 Mei 2020, kita akan siapkan Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 17, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik yang kami kenal dalam Kristus Yesus, pada saat itu Tuhan kembali kami sungguh bersyukur karena dalam persekutuan yang kami bangun di rumah kami masing-masing selama pandemi COVID-19 ini, kami merasakan bahwa kami masih bisa bersekutu, masih bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan sekalipun di rumah masing-masing. Saat ini kami hendak mendengarkan bagian firman-Mu yang kudus. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami kemampuan untuk dapat mengenal kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 di bawah judul perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menegadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu memiliki-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anakku yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Yang berbahagia tentunya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, pada saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dalam judul perikop Alkitab kita tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan tema renungan kita pada saat ini yaitu tentang terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasih dan anak-anakku yang terkasih, dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini tentunya ada begitu banyak situasi kondisi yang dihadapi, di mana contohnya saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi yang membuat semua orang khawatir, tua muda, miskin kaya, siapapun merasa khawatir. Nah, tetapi juga situasi kondisi yang ada juga seringkali kita dapati di mana keadaan dirasakan tidak dalam keadaan damai, tidak dalam keadaan rukun, tidak mengalami keharmonisan, dan kemudian dirasakan juga adanya hidup, ya meskipun dikatakan Indonesia negara yang sangat majemuk, ya Bhinneka Tunggal Ika, kita patut berbangga atasnya. Tapi kenyataan di hadapan mata kita bahwa wujud-wujud intoleransi masih banyak terjadi di sana sini. Dan kerap juga terusik oleh segelintir orang, kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok yang radikal, yang mencoba ingin memaksakan kehendak dan pendapatnya sendiri
Ya contohnya saja ya di media cetak dilansir berita dari berita daring atau online dari BBC News Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2019 misalnya. Di sana diunggah sebuah berita tentang bagaimana diungkap data bahwa pada 10 tahun terakhir ini di Indonesia, itu ternyata terungkap didapati sekitar kasus 200 gereja yang disegel, ditolak, dan mengalami penutupan dan penolakan untuk dipakai beribadah. Dan menurut Halili, ini seorang direktur dari Pusat Riset Setara Institut, yang mengungkapkan juga hal yang hampir serupa, bahwa ia mengatakan bahwa gangguan-gangguan yang terjadi di sekitar rumah peribadahan itu terutama mulai katakanlah ada dan bahkan mulai gencar sejak diberlakukannya yang namanya peraturan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga menimbulkan multitafsir, mulailah kemudian pelarangan-pelarangan ibadah di rumah-rumah ataupun di ruko-ruko misalnya, sekalipun sudah ada peraturan yang sangat jelas. Nah, menurut Halili dikatakan bahwa jika regulasi tentang pendirian rumah ibadah ini tidak secepatnya direvisi, maka kejadian-kejadian penutupan, penolakan rumah ibadah masih terus akan berlangsung di kemudian hari. Dan bahkan dikatakan juga syarat-syarat administratif seharusnya, ya misalnya kelengkapan tentang tanda tangan, mengumpulkan KTP, izin dari kiri kanan dan sebagainya, seharusnya itu tidak menghalangi dan tidak menghapus hak-hak konstitusional warga negara untuk beribadah. Semua warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, bahkan sesuai dengan iman kepercayaannya, dia mempunyai hak untuk beribadah kepada Tuhannya. Tidak ada seorang pun yang berhak melarangnya. Nah, jangan karena persoalan-persoalan administratif lalu hak-hak itu dilanggar. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian juga dalam website atau situs di jabarsuara.com misalnya tanggal 3 Februari 2020, ini masih hangat berarti di awal tahun ini, Febriansah Arifana misalnya menulis di situs tersebut tentang adanya rencana parade budaya lintas iman di Bandung waktu itu. Tiba-tiba kemudian didemo oleh sekelompok orang yang mengataskan agama tertentu yang menolak diselenggarakannya parade budaya lintas iman tersebut. Bahkan yang agak lucu, termasuk sebetulnya memprihatinkan, dalam demo penolakan parade lintas budaya tersebut, tiba-tiba banyak poster-poster yang mereka bawa yang bertuliskan tentang bagaimana mereka menolak terhadap pembangunan gereja. Yang ditolak parade budaya, tapi mereka bawa poster menolak pembangunan gereja. Kemudian pembangunan kampung toleransi yang waktu itu akan dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian juga menolak kunjungan turis-turis asing, khususnya turis-turis yang berkebangsaan Cina. Jadi dengan jelas kelompok-kelompok ini ya menunjukkan demonstrasinya itu kepada kelompok-kelompok minoritas. Ya belum lagi ada banyak kasus-kasus, banyak macam tekanan, banyak macam hambatan, ada begitu banyak penolakan, intimidasi, perlakuan diskriminatif yang kerap dirasakan oleh kelompok-kelompok yang dinamakan kelompok minoritas di tengah-tengah bangsa ini dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok mayoritas. Nah, bukan saja dalam soal peribadahan, tapi juga sudah merambah kepada sektor pekerjaan, sektor pendidikan, dan juga sektor bertetangga dalam kehidupan bermasyarakat pun ini sudah terjadi.
gejala-gejala ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari fenomena yang saya sebutkan tadi, manusiawi sekali kalau kemudian ada orang yang mengatakan dari kelompok minoritas, kami takut Pak, kami khawatir, bagaimana dengan nasib kami ke depannya. Ya, menghadapi situasi yang seperti ini tentunya manusiawi sekali kita merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, namun dalam kacamata pandang iman percaya kita sebagai para pengikut Kristus, bagaimana kita menyikapinya? Apakah ketakutan merupakan sesuatu yang wajar kita alami? Ya wajar, selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam dinamikanya. Tapi penting bagi kita, bagaimana kita menyikapi dalam perspektif iman percaya kita. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar dari pembacaan kita pada saat ini yang terambil dari Injil Yohanes ini. Nah, jadi sebetulnya bagian-bagian yang disebutkan tadi tentang bagaimana tindakan-tindakan yang diskriminatif, intimidasi dan sebagainya, di Alkitab ternyata sudah banyak disiratkan bahwa orang percaya memang harus, katakanlah, menghadapi situasi-situasi tersebut. Misalnya bukankah dalam surat 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diingatkan bahwa kita akan menderita aniaya. Bahkan dalam Matius 5 ayat 11 dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menghadapi banyak celaan dan aniaya, bahkan difitnahkan kepada segala hal yang jahat kepada kita. Jadi itu sudah dituliskan. Yesus ini sudah tahu akan hal-hal tersebut bagi para pengikutnya. Nah, pembacaan kita pada saat ini menggambarkan tentang doa Yesus bagi para muridnya. Ya, saya senang dengan ilustrasi gambar Yesus berdoa di sebuah taman, dia berlutut, dia menengadah ke atas, mendoakan para muridnya. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini sebagai para pengikutnya. Nah, apa yang didoakan oleh Yesus? Nah, yang pertama bahwa Yesus sadar betul bahwa sepeninggalnya ia nanti, para murid akan hidup dalam kesulitan, akan hidup dalam aniaya, akan difitnah, akan diintimidasi. Yesus sadar betul. Nah, oleh karena itu dalam bacaan kita pada saat ini bagaimana Yesus berdoa kepada Bapaknya. Dia memohon kepada Bapaknya supaya katakanlah ya semacam bukan bernegosiasi tapi mengungkapkan sebagaimana ada kesatuan antara dirinya dengan Bapa. Lalu sebagaimana para pengikut-pengikutnya yang telah menjadi percaya akan pemberitaannya dan mereka menjadi bagian yang integral dengan dirinya. Dan kemudian ia mengatakan dia juga adalah milikmu Bapa. Ada sebuah kesatuan yang utuh di dalamnya sebagai unity. Oleh karena itu kita melihat dalam pembacaan kita pada saat ini khususnya di ayatnya yang ke-11 di bagian akhir bacaan kita. Dikatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi ini inti doa Yesus, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Doa unity, kesatuan yang utuh. Yesus mendoakan kita untuk tetap bersatu dalam keragaman, dalam perbedaan yang ada. Ya, dalam konteks zaman itu Yesus sadar betul bahwa kesatuan ini menjadi pokok dasar yang utama karena para murid yang dipanggil pun berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya, mendoakan mereka supaya mereka dalam keragaman menjadi satu dan satu tujuan, memberitakan kabar sukacita. Dan kita pun melihat di sini ada kata kunci juga ketika Yesus mengatakan, Bapa, aku akan pergi, peliharalah mereka dalam namamu. Dan kemudian
supaya mereka menjadi sama seperti kita. Ada satu kata penting yang terdapat dalam bacaan kita yang dipakai untuk mengungkapkan kata memelihara. Peliharakanlah mereka. Yesus memohon kepada Bapa supaya Bapa memeliharakan mereka ketika nanti Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, kesatuan yang pertama adalah kesatuan antara Yesus dengan Bapa, dalam arti bahwa Yesus yang meminta, Yesus dalam ketaatannya, dalam ketundukannya kepada Bapa, lalu Bapa yang memeliharakan. Ini salah satu juga pemahaman tentang kesatuan. Tapi kita melihat juga bahwa kita melihat kata yang dipakai di sini menggambarkan tentang pemeliharaan dalam kesatuan tadi, yaitu dalam bahasa Yunaninya tereo, yang berarti memperhatikan dengan seksama, memelihara, menjaganya. Dan arti kata tereo ini mengindikasikan adanya kemungkinan keadaan yang mengancam pada saat itu. Nah, arti kata tereo ini menjadi jaminan kepastian dalam segala kenyataan bahwa Sang Bapa akan terus menjaga, mengawasi, melindungi, dan bahkan memperhatikan kehidupan orang-orang yang percaya dengan seksama. Jadi Yesus memohon kepada Bapa untuk memeliharakan mereka, para muridnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasih, ini menjadi salah satu kunci bagi kita pada saat ini, yaitu ada jaminan kepastian bagi setiap muridnya pada saat itu. Seharusnya mereka kemudian merasakan kedamaian, kesejahteraan ketika mendengarkan doa Yesus ini. Karena para murid sudah yakin dan percaya, betul, Engkau adalah Kristus Sang Juru Selamat itu. Sekarang aku percaya, Engkau sendiri telah mengatakannya dalam, kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, di pasal yang kita baca saat ini. Murid-murid sudah percaya siapakah Yesus yang sesungguhnya. Lalu ketika Yesus mendoakan mereka supaya Allah Bapa memeliharakan mereka, harusnya mereka ayem dong, tentrem. Aduh, terima kasih Yesus sudah mendoakan kami bahwa Allah akan memeliharakan kita. Ini menjadi jaminan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, doa Yesus yang diungkapkan tersebut bukan hanya doa yang hanya khusus berlaku bagi para murid di zaman Yesus saat itu. Tapi juga doa yang sampai saat ini masih terngiang di telinga setiap orang-orang percaya. Bahwa doa ini pun ditujukan untuk kita pengikutnya yang setia dan percaya sampai saat ini di kekinian zaman. Syafaat Yesus untuk setiap orang percaya yang mendoakan kepada Bapa di sorga supaya Allah memeliharakan kita. Ya, tereo, supaya Allah memeliharakan kita. Nah, jadi ini menjadi jaminan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita di zaman sekarang ini menghadapi berbagai macam tantangan, mungkin intimidasi masih ada, ya. Intoleransi masih begitu cukup kuat, ancaman demi ancaman masih ada, mau ibadah aja susahnya luar biasa. Belum lagi ketika harus ibadah di rumah-rumah saja, ya ada beberapa jemaat yang mengatakan, Pak, kemarin saya sempat didatangin petugas, katanya tidak boleh ngumpul-ngumpul. Ya. Loh, kan justru himbauan pemerintah supaya sekarang ini beribadah di rumah-rumah saja. Sudah di rumah pun dipertanyakan lagi. Ya, ini realitas kenyataan bahwa seringkali kita dicari-cari kesalahan, diperlakukan tidak adil. Tapi ya ini barangkali jadi semacam sindiran-sindiran yang ini. Tapi kok mereka banyakan boleh? Ya, kita mau protes bagaimana gitu ya. Ya, tapi harus dijalani saja. Diterima saja. Tapi yakin dan percayalah, dalam situasi yang seperti itu, bahwa Allah masih tetap akan memeliharakan kehidupan kita. Allah tetap akan menjagai kita. Di tengah-tengah situasi pandemi yang masih terjadi ini, yakin dan percaya
Allah pun memeliharakan kita. Memeliharakan itu bukan saja katakanlah seperti orang tua yang nungguin anaknya, tapi juga memelihara itu mencukupkan segala kebutuhan kita, menjauhkan kita dari sakit penyakit, merawatnya dengan sungguh luar biasa. Kasih sayang seorang bapa bagi anak-anaknya berlaku bagi Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini. Yakin dan percayalah, tetap andalkan Dia dalam segala hal. Yesus masih mendoakan kita sampai saat ini, dan doa ini pun masih berlaku bagi kita. Yang Yesus kehendaki bagi kita sekarang, ketika yakin Allah tetap memeliharakan kita, maka kita yang merasa sudah dipeliharakan oleh Allah, mari kita menyatakan cinta kasih kepada banyak orang. Yang sekalipun kita diperlakukan mungkin tidak adil, ya, difitnah, diperlakukan seolah-olah sebagai orang jahat, tapi Yesus mengingatkan kita, tetaplah berbuat baik, tetaplah nyatakan cinta kasih kepada sesamamu. Doakanlah mereka, kasihilah mereka. Dan dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan kiranya memampukan kita untuk melakukan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita akan bersatu hati dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih bila pada saat ini kami boleh disapa oleh firman-Mu yang kudus yang telah mengingatkan kami bahwa sekalipun kami mengalami situasi yang sulit sekalipun, biarlah kami tetap meyakini bahwa Allah tetap akan memeliharakan kami seperti doa Yesus yang ditujukan kepada para murid termasuk bagi kami sekalian. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kepadamu. Kami ingin mendoakan bagi setiap saudara kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Khususnya kami mendoakan kepada Ibu Nelly Parangkuan, Ibu Rista Nababan, Saudara Norman Padegirot, anak Gracelia Martina Hatu, Ibu Paulina Worotikan Dimpudus, Ibu Mariati Dirk, Bapak Ari Lumano, anak Kevin Suisa, Bapak Martin Pongo, Ibu Since Tumiwa Gultom, Ibu Jerni Situruspane Siregar, dan Ibu Tatik Istimewati. Dan mungkin masih banyak saudara kami yang lainnya yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka, tumpangkan tangan kasih-Mu, berikan mereka kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari tangan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan saat ini bagi setiap saudara kami, para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam kelemahan dan keterbatasan mereka, Tuhan senantiasa menguatkan, memberikan kesabaran kepada mereka, khususnya kepada Ibu Paulina Wedimpudus, Ibu Rista Nababan, Ibu Ana Patinama, Ibu Nelly Parangkuan, Ibu Kartini Cewalebangko, Ibu Ana Lontoh, Ibu Yuyun Maramis, Ibu Konstansa Kainama, Ibu Teli Lain Saputi, Ibu Yulin Maria Mamurip, Bapak Bersama Munte, dan Ibu Kristin Ruhulesin. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi setiap saudara kami yang boleh bersuka cita karena boleh merayakan anugerah Tuhan itu dengan bertambahnya usia, baik dalam pekan yang telah dilalui sampai dengan tanggal 30 Mei yang akan datang. Khususnya kami mendoakan kepada Saudara Noel Wendel Hulima, Bapak Supriyono, Saudara Gabriel Matius, Saudara Evan Nicholas Manik, Saudari Sakuela Gracia, Saudara Christian David Sangian, dan Ibu Windiana Titisari. Tuhan berkati mereka ketika mereka merasakan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah ketika mereka merasakan bahwa tangan kasih Tuhan tidak berhenti memberkati mereka, memberikan anugerah yang terbaik bagi mereka, biarlah ungkapan syukur senantiasa mengalir dalam kehidupannya. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Bagi mereka yang saat ini juga menaruh pengharapan kepada-Mu, Tuhan dengarkanlah setiap doa dan sembahyang mereka, terlebih Tuhan kabulkan mereka. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi kehidupan masyarakat kami yang saat ini masih terdampak oleh pandemi virus corona. Biarlah Tuhan berkati bangsa kami, masyarakat kami, baik bagi mereka yang saat ini berjuang untuk memutus mata rantai
penyebaran virus corona ini, baik aparat pemerintahan, para petugas di garda terdepan, petugas medis, aparat keamanan, BNPB, relawan, gugus tugas sampai satgas-satgas di daerah, dan juga relawan-relawan. Tuhan berkati mereka semua untuk bergandengan tangan, memutus mata rantai penyebaran virus ini, sehingga bangsa kami dibebaskan dari bencana ini dan dipulihkan kembali, membangun kehidupan sebagaimana layaknya kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, dan memulihkan kondisi ekonomi, memulihkan kondisi alam, memulihkan kondisi-kondisi lainnya. Tuhan, kami yakin percaya bahwa di balik ini semua ada rancangan Tuhan yang terindah untuk memulihkan kehidupan umat ciptaan-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi para saudara kami yang terdampak secara langsung ataupun tidak langsung, para penderita baik yang berstatus ODP, PDP, OTG dan dinyatakan positif. Tuhan berikan mereka kesabaran, kekuatan, dan juga berbagai macam proses yang dilakukan sehingga mereka boleh dibebaskan dari berbagai macam hal yang mengerikan ini, sehingga mereka dipulihkan, diberikan kesehatan. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi masyarakat, saudara kami yang terdampak secara langsung karena berhenti dari pekerjaan mereka, mereka yang saat ini kehilangan mata pencaharian, mereka yang saat ini mengalami kelesuan di bidang usahanya, bahkan ada yang sampai gulung tikar atau mengalami kebangkrutan. Tuhan kuatkan mereka untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Dan mungkin masih banyak sesama kami juga yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kami juga kiranya dimampukan untuk bergandengan tangan, karena kami sadar bahwa situasi ini tidak bisa hanya dihadapi seorang diri, tapi biarlah kami boleh bersinergi satu dengan yang lainnya, saling menyokong, saling menguatkan, sehingga yang lemah boleh dikuatkan, dan kami boleh senantiasa melakukan yang terbaik bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa, kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini dalam kebersamaan kami sebagai jemaat-Mu, di mana kami juga bersyukur ketika hari besok jemaat kami boleh berulang tahun di usianya yang ke-18 tahun. Tuhan berkati gereja-Mu untuk terus bertumbuh berkembang ke arah kedewasaan iman yang selaras dengan kehendak Kristus. Demikian juga kami mendoakan kepada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang juga pada hari esok tanggal 25 Mei boleh juga merayakan hari berdirinya. Tuhan senantiasa memberkati lembaga ini yang mengayomi gereja-gereja Protestan di Indonesia ini. Biarlah orang-orang yang telah Tuhan pakai dan percayakan boleh bersehati di dalamnya. Kami juga mendoakan Tuhan bagi saudara kami yang pada hari ini boleh merayakan hari kemenangan. Setelah sebulan lamanya berpuasa, mereka boleh merayakan hari Idul Fitri. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah sukacita yang mereka rayakan. Biarlah damai sejahtera boleh senantiasa hadir di tengah-tengah hidup mereka, hidup yang berkemenangan, hidup yang baru, yang ketika mereka menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang, biarlah mereka juga senantiasa boleh melihat hal yang terbaik yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka, hidup bermasyarakat dan hidup berbangsa. Bapa di sorga, berkati para pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada saat ini, berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa ini boleh keluar dari pandemi yang saat ini mengkhawatirkan banyak pihak. Dan kami juga boleh bergandengan tangan bersama-sama. Bapa di sorga, inilah seluruh sembahyang dan syafaat kami yang kami pohonkan hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini saatnya kita akan menyatakan rasa ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Adapun nats persembahan syukur kita di dalam memberikan persembahan syukur ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan kidung pujian dari PKJ nomor 219. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami undang bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, tidak hentinya ya Tuhan kami selalu mengucap syukur kepadamu atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan dari apa yang kami dapat di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Dan kami meyakini bahwa semua itu juga bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya Engkau kuduskan persembahan ini agar menjadi berguna bagi kami, khususnya pelayanan di jemaat kami GKP Teluk Jambe ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya Engkau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, agar mereka pun selalu menyatakan rasa ungkapan syukur hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih tetap berdiri. Sebelum kita menerima berkat, marilah kita menyambut kidung pujian melalui pelengkap kidung jemaat
nomor 166. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang dinamanya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah keselamatan, dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat akan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dan dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan untuk menolong dan memberkatimu. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.